Ada 3 amalan yang kalau kita melakukan, insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali keberkahan. Yang pertama adalah yatluna kitabullah, membaca Quran. Tetapi bukan hanya sekedar membaca, melainkan juga mentadaburinya dan juga berupaya untuk mengamalkannya. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan, bukan hanya sekedar asal gugur kewajiban, tetapi betul-betul berupaya untuk menikmati sholat yang kita lakukan, mulai dari memperbagus wudhu kita, kemudian juga memperhatikan syarat dan rukunnya, kemudian juga memperhatikan tumaninah dan khusyuknya. Kemudian yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak baik secara sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Kalau belum memungkinkan kita memberikan manfaat lewat harta, kita bisa memberikan manfaat lewat kelebihan yang Allah titipkan kepada kita dalam bentuk yang lainnya. Mungkin lewat tenaga, mungkin lewat pikiran, mungkin lewat doa dan lain sebagainya. Yang jelas, jadilah orang yang bermanfaat. Maka jika kita bisa melakukan 3 kombinasi amalan ini, ya, membaca Quran, kemudian sholat, kemudian memberikan manfaat, ya, dan kita lakukan itu semua dengan mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, maka Allah pasti akan menyempurnakan janjinya kepada kita, yaitu liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan menyempurnakan balasannya dan Allah akan menambahkan karunia-Nya. Bagaimana prakteknya? Ini hanya sekedar ilustrasi saja. Mungkin setiap orang kondisinya bisa berbeda-beda, silahkan disesuaikan saja dengan kondisi dan situasi serta dengan kemampuannya. Misalkan ada seseorang bangun di pagi hari jam 4 subuh, ya, azan subuh katakanlah setengah 5 subuh, maka dia punya waktu 30 menit menjelang atau menuju ke azan subuh, maka dia bisa melakukan qiyamul lail. Paling tidak dia bisa melakukan witir minimal 1 rakaat, tidak masalah, tetapi lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya. Kemudian yang kedua, sepulang dari masjid misalkan setelah menunaikan sholat subuh, ya, maka dia kemudian melanjutkan aktivitas amalan yang kedua, yaitu membaca Quran. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga berusaha membaca juga terjemahnya, walaupun cuma 1 atau 2 ayat saja tidak masalah. Tetapi tidak hanya berhenti di membaca, tetapi berupaya untuk memahami, kemudian nanti berupaya juga untuk mengamalkannya. Kalau misalkan ingin punya targetan 1 hari 1 juz misalnya, dan dicicil katakanlah, maka bisa di 5 waktu, ya, setelah selesai sholat wajib 5 waktu, dia meluangkan waktu untuk membaca Quran sebanyak 2 lembar saja, karena mushaf standar itu biasanya 1 juz itu sekitar 10 lembar. Jadi 5 waktu, ya, setiap selesai 5 waktu kita luangkan untuk bisa membaca Quran 2 lembar, maka insya Allah 1 hari bisa selesai 1 juz, dan 30 hari, 1 bulan kita bisa menghatamkan Quran. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat, entah itu lewat harta, entah itu lewat tenaga, pikiran, doa dan lain sebagainya. Yang jelas lakukan sesuai dengan kemampuan kita dan lakukan itu dengan istiqomah. Lakukan itu dengan istiqomah. Maka insya Allah jika itu kita lakukan, kita akan merasakan, kita akan membuktikan sendiri akan datang keberkahan-keberkahan yang Allah janjikan kepada kita. Semoga uraian ini bermanfaat dan yang menyampaikan juga bisa mengamalkan, dan yang menyimaknya pun insya Allah bisa sama-sama untuk berikhtiar, ya, melakukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.